Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah ya. Tentunya kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat ya. Anak-anak, sekarang kalian sudah di kelas 5 ya. Ya, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Anak-anak, seperti biasa, di awal pembelajaran ya, Ibu akan selalu memberikan materi. Dan materi pada tema 1 kelas 5 ini ya, sebetulnya hanya pengulangan saja ya, pengulangan dari materi kelas 4 yang pernah kalian dapatkan, yaitu pada tema 1, yaitu tentang gagasan pokok atau ide pokok ya. Sekali lagi, materinya adalah mengulang. Mungkin kalian catatan kelas 4 bisa digunakan kembali di kelas 5 ini ya, untuk mengulang kembali materi tentang ide pokok ini ya. Ingat ya, ide pokok nama lainnya ada gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok atau pikiran utama, itu sama saja ya, sama-sama ide pokok ya. Oke anak-anak, Ibu akan ulas kembali materi yang pernah Ibu berikan di kelas 4 ya. Tetapi di kelas 5 ini Ibu hanya mengulang saja ya. Dan tentunya dalam mengerjakan latihan kalian pasti bisa. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah sebuah masalah utama yang dibahas pada sebuah paragraf. Atau ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Nama lain ide pokok adalah 1. Pikiran pokok, 2. Pikiran utama, 3. Gagasan pokok, dan 4. Gagasan utama. Bagaimana cara mudah untuk menemukan ide pokok pada sebuah paragraf? Cara sederhananya untuk menentukan ide pokok pada sebuah paragraf adalah dengan membuat pertanyaan, yaitu paragraf tersebut membahas tentang apa? Jadi jawaban tentang paragraf tersebut membahas tentang apa, intinya merupakan ide pokok paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok bisa dengan berbagai cara. Ada 4 cara, yaitu yang pertama, mengambil kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama atau membalik kalimat utama. Dan yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Cara menentukan ide pokok dengan mengambil kalimat utama ya. Contohnya ada sebuah paragraf, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama paragraf tersebut adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu perhatikan di kalimat pertama. Sekali lagi, kalimat utamanya ada di kalimat pertama di awal paragraf, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokok paragraf tersebut adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara kedua, menentukan ide pokok dengan mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Kalimat utama paragraf tersebut yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kata buahnya dihilangkan karena dianggap tidak perlu, sehingga ide pokok paragrafnya menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara ketiga, menemukan ide pokok dengan cara menyimpulkan kalimat utama atau membalik kalimat utama. Kalimat utama paragraf tersebut yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, untuk cara yang ketiga ini, ide pokoknya bisa menjadi 3 kalimat ya. Yaitu yang pertama, manfaat buah kedondong, boleh ya, ide pokoknya manfaat buah kedondong. Yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong, boleh.
Dan yang ketiga khasiat buah kedondong boleh, karena tiga-tiganya ada ya pada paragraf tersebut, dan itu menjadi ide pokok dari paragraf tersebut ya. Sekali lagi boleh manfaat buah kedondong, 2 berbagai manfaat buah kedondong, dan yang ketiga khasiat buah kedondong. Dan cara yang terakhir, menemukan ide pokok dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, untuk cara yang terakhir ini, kalian untuk bisa menentukan ide pokoknya bisa membuat pertanyaan yang tadi sudah Ibu bahas di awal penjelasannya, itu pertanyaan, paragraf ini membahas tentang apa ya. Mari kita lihat paragraf ini ya. Ibu akan membacakan, dengarkan baik-baik. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat di akhir paragraf, yaitu pada kalimat terakhir ya. Dan kalimat utamanya adalah hewan ini adalah sapi. Ide pokok paragraf di atas ya adalah ciri-ciri sapi. Kenapa? Karena paragraf ini membahas tentang ciri-ciri sapi. Ya, jadi jawaban dari paragraf ini membahas tentang apa? Jawabannya adalah paragraf ini membahas tentang ciri-ciri sapi. Sekali lagi, ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi ya. Oke anak-anak. Iya, alhamdulillah ya, kalian pastinya sudah mengerti karena Ibu hanya mengulang ya. Di kelas 4 sudah Ibu berikan berulang-ulang ya. Nah, kelas 5 Ibu hanya mengulang saja ya. Tapi tidak mendetil seperti di kelas 4 ya. Sekali lagi boleh didampingi mama, papa atau ayah ibunya ya. Anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu untuk materi ide pokok ya. Dan harapan Ibu kalian tetap semangat selalu mengikuti pelajaran Ibu ya, walaupun masih daring ya. Dan tak lupa selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung di kelas ya. Baiklah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak soleh dan soleha.